Mau lanjut nonton tayangan RCTI, MNC TV, GTV, atau iNews TV di mana saja? Caranya gampang. Scan QR Code di pojok kanan bawah layar kaca RCTI, MNC TV, GTV, atau iNews TV. Alah, lihat dikit aja belakangnya. Enggak, saya nggak mau. Alah, yang sebelah sini loh. Enggak. Alah, Nggak mau. ini yang sebelah sini loh, Kanjeng Mami. Nggak mau. Alah, yang sebelah sini. Pak RW, nggak mau. Ini loh. Ayah. Nggak mau. Ini loh. Prikitiu. Ini tanamannya mau ditaruh di mana? Tunggu. Saya pikir dulu. Coba taruh situ. Situ, Situ, taruh situ. sini, Sana lagi. sini. Ya, taruh situ. Aduh. Makmur, ini kan pagar. Nanti kalau mobil masuk, tanaman saya ketabrak, gimana? Kamu mau tanggung jawab? Lah, saya kan naruh di sini berdasarkan perintah Kanjeng Mami. Makanya Makmur, kalau kerja itu jangan pakai otot aja, pakai otak. Angkat. Sekarang taruh mana Kanjeng Mami? Tunggu, jangan nanya-nanya, saya pikir dulu. Coba taruh situ. Di situ taruh, cepetan. Sini. Ya, taruh situ. Aduh, nusuk ini. Makanya, lihat-lihat. Lah, Makmur. Lihat itu potnya. Nanti kalau potnya jatuh, berantakan, gimana? Kamu mau saya bikin berantakan juga? Angkat! Sini kamu. Sekarang taruh di mana lagi Kanjeng Mami? Taruh sini coba. Loh, ini kan tangga. Tempat orang nih lalu lalang lewat sini. Semua orang lewatnya tangga ini. Kenapa taruh di sini? Nanti kalau keinjek-injek, ketendang-tendang gimana? Kamu mau saya tendang? Gak mau Kanjeng Mami. Tapi saya punya ide. Bagaimana meletakkan tanaman ini dengan tepat? Di mana? Di kepala saya. Gak matching. Pindahnya benar. Angkat! Kemana dulu? Angkat! Coba kamu taruh di kepala kamu. Cepat, saya kabulkan permintaan kamu. Cepat taruh. Cepat. Taruh. Nah, bagus. Kamu keliling kompleks sana. Dandanya jelek. Seleketep. Oh, ini yang bikin si Makmur sengsara. Lagian si Makmur mau-maunya lagi ngurusin tanaman beginian. Udah jelek. Gua kerjain nih gardu listrik. Tahu. Wow. Kamu memang rajin ya, Sule ya? Terima kasih, Kanjeng Mami. Nggak kayak si Makmur tuh. Kerja banyak ngeluhnya. Oh, maklum Kanjeng Mami. Si Makmur kan otaknya terbuat dari kue cucur. Beda sama saya. Otak saya itu udah Pentium 8. Sesuatu pekerjaan, saya udah tahu apa yang harus kerjakan. Waduh, kamu tahu dari mana? Tahu dari Tatang Sutarma. Oh. Coba si Makmur tuh belajar sama Tatang Sutarma. Dia pasti kan nggak ribet mindahin Loh, pot tanaman saya mana? Awas kamu, awas. Ini tanaman saya mana? Tanaman kesayangan saya. Itu tanaman mahal. Tanaman keturunan Ningrat. Hah? Ningrat? Iya, keturunan raja tanaman terakhir. Harus dicari nih. Iya nih si Makmur nih. Makmur! Makmur! Ya Kanjeng Mami. Saya lagi mandi Kanjeng Mami. Mami kenapa? Itu lihat si Makmur. Kamu tuh pakai baju dulu dong. Ya. Makmur, ya ampun. Kamu tuh kalau jalan pakai mata. Tadi katanya suruh pakai baju.
Emang bener Kanjeng Mami. Di daerah ini emang lagi musim curahan man. Apa itu curahan, Man? Pencurian tanaman Kanjeng Mami. Malahan kemarin juga tenaga kita yang di Blok G dia jadi korban. Tanaman apa yang dicuri? Pohon kelapa Kanjeng Mami. Pohon kelapa yang tinggi aja bisa dicuri. Iya, Tidak. Sabar Kanjeng Mami. malahan Kanjeng Mami di pohon kelapa itu masih ada orang yang manjat. Lagi metik kelapa, jadinya pohon kelapa sama orangnya dicuri. Keterlaluan. Kebangetan. Menurut kalian, mungkin nggak tanaman ningratku itu akan kembali? Kayaknya nggak mungkin sih Kanjeng Mami, karena di tanaman itu Kanjeng Mami nggak bekelin alamat. Apa kalau pakai alamat dia kagak bakalan nyasar, pasti dia balik lagi ke sini. Aduh, malangnya tanaman ningratku. Sabar Kanjeng Mami. Ngapain tuh Sule tuh? Hah? Aku jadi curiga. Sudah saatnya kamu keluar dari persembunyian. Tanam, tonenenenet, tanam, hihi. Kanjeng Mami! Kanjeng Mami! Mami Kanjeng! Sini cepat! Ayo cepet sini! Ada apa sih, Sule? Coba tebak, apa yang sudah diriku temukan? Apa? Tara! Tanaman kesayanganku. Aduh, my darling. Kamu nggak lecetkan sayang. Kamu nggak dianiaya sama penculikmu kan? Kamu nemu di mana nih, Sule? Ya dari pencurinya Kanjeng Mami. Kok bisa? Iyalah, masa nggak bisa? Waktu tadi saya mau ke warung, saya mau beli sampo. Tahu-tahu ada pencuri bawa pot kembang ini. Saya tanyakan, mau kemana kan itu pot kembang punya Kanjeng Mami? Dia bilang, aku mau mencurinya. Saya bilang lagi, jangan kamu. Aku mau hajar, dia tahan. Dia mau mukul saya, Tuan Mami. Untung saya ngeles. Saya tendang. Dia malah ngelawan lagi. Dia ngeluarin golok. Langsung golok itu disabet-sabetan. Untung saya jago, saya ngeles. Shit. Dia puyeng, saya tendang lagi. Kuprat. And then? Si Enden nggak ikut, saya berdua. Maksud saya, selanjutnya gimana ceritanya? Ya, selanjutnya dia kabur. Oh, Kalah sama saya. aduh, Sule. Kamu itu memang hebat. Saya dong. Kamu Sule hebat. Aduh, ternyata kamu punya ilmu bela diri juga. Oh, saya Kanjeng Mami. Gini-gini saya pernah tidur di gua. Kamu bertapa mencari ilmu? Orang nyasar lagi jalan-jalan di gua pakar. Oh, ya udah. Pokoknya terima kasih ya. Aku nih, aduh, bener-bener deh. Terima kasih banget, matur nuwun. Masa cuma terima kasih doang Kanjeng Mami? Oh iya. Tunggu. Ini dia. Kamu kok nyempilnya pinter banget sih. Ini saya kasih bonus 200.000 buat Hitungnya kamu. begini. Iya. Hitung banyak aja. Iya. Kalau cuma segini. Saya ini enak banget ya. Oh, licik. 200.000.
rezeki emang nggak kemana. Cikiciu. Bisa jalan-jalan sama cewek nih. Memang ya, yang namanya kehidupan itu harus penuh dengan keberanian. Berani nipu, berani licik, berani nekat. Apa, Mur? What you talk me? Kamu pikir aku nggak tahu, ha? Kamu ngumpetin tanamannya Kanjeng Mami, lalu memberikannya pada Kanjeng Mami seolah-olah sebagai seorang pahlawan dan mendapatkan imbalan 200.000 rupiah. Ini kalau ketahuan Kanjeng Mami berbahaya, Le. Kamu bisa dipecat. Kecuali Apaan, Mur? Kecuali 200.000 itu ya buat aku. Oh, gitu. Ya udah, nih. Ini baru kekompakan yang luar biasa. Jarang-jarang kamu nggak pakai aiu. Ya udah, gua mau ke Kanjeng Mami. Woi, mau ngapain? Gua mau ngelaporin lo. Oh, mau laporin apa? Hah? Lawang kamu yang ngumpetin, lawang kamu yang nipu. Tapi kan lu yang meres gue, Mur. Gua mau lapor sama Kanjeng Mami. Kanjeng Mami, saya melakukan penipuan atas dasar pemerasan dari Makmur. Kok bisa gitu, Le? Sekarang barang buktinya ada di mana? Di saya, Le. Berarti yang jadi terdakwa adalah Saya, Le. ya udah, saya mau lapor dulu. Oh, jangan dong. Nih. Tak balikin duitnya ya. Apa ini? Kok 200.000? Lu kan tadi duitnya juga segitu. 200.000. Mur, menurut buku Tatang Sutarma, bahwa pemerasan itu pasalnya lebih berat daripada penipuan. Berarti uangnya juga lebih tinggi. Terus gimana? 200.000 lagi. Ayo cepet. Huha. Tekor kok. Gitu dong. Cicak ngelawan buaya. Cikicil. Selekedap. Bung, rumah ini kurang aman tanpa anak dan mantuku. Jadi kalian berdua saya tugaskan untuk mencari penjaga rumah. Ya, yang mau tinggal di sini selama anak dan mantuku belum pulang dari Prancis. Paham? Paham, Kanjeng Mami. Orangnya harus yang berani, bisa menangkap buaya, mengejar cicak, apalagi tikus, kecoa, disiplin dan jujur. Paham? Paham, Kanjeng Mami. Dengan begitu, tugas kalian tidak akan terganggu oleh urusan keamanan. Ya, jadi keamanan ada yang menanganinya sendiri. Paham? Paham, Kanjeng Mami. Good. Nah, kalian cari orangnya sekarang juga. Ya, soal gaji itu tergantung dari berapa banyaknya SMS yang masuk. Paham? Bingung, Kanjeng Mami. Jadi begitu, Pak RW. Saya udah bingung cari orang yang mau jagain rumahnya Pak Tio sekaligus memenuhi syarat. Emang syaratnya apa saja? Bisa bertanggung jawab atas keamanan rumah. Nah, terus? Mau nginep sampai Pak Tio pulang. Nah, terus? Tiap pagi harus bikinin minuman buat orang-orang yang ada di rumah. Cuci piring, cuci baju, cuci pakaian, cuci muka. Pokoknya semuanya deh. Walah, lah kamu ini nyari penjaga rumah apa nyari pembantu? Tadinya sih saya mau cari penjaga rumah Pak RW. Tapi pas lihat muka Pak RW, jadi berubah pikiran saya. Berubah pikiran gimana? Pak RW sih mirip pembantu. Ayo Im, mau lari lagi kemana kamu? Sok, ya. Setir depan, saya makan. Pion maju, saya makan. Benteng maju, saya makan. Mertua kamu maju, saya makan juga. Kok ada mertua saya segala, Pak RT? Ada tuh. Mana? Oh, ini kuda. Emang mertua saya mirip kuda? Mirip catur. Ayo main lagi. Ya. Aduh. Pak RT. Ada apa? Pak RT mau kan jadi penjaga rumah? Sebentar, saya lagi jagain kuda saya dulu. Jagain rumah, nanti aja dulu ah. Ya nanti kalau ntar keburu Sule yang dapat orangnya. Ya bagus dapat orang. Kalau dapat kecelakaan gimana? Aduh. Merendahin. Habis dia bikin kesel aku. Resel gentong. Apa lo beduk? Gentong beduk, jangan takbiran di sini. Ayo, udah.
Diam, Pak RT. Pak RT diam. Kanjeng Mami. Loh, Iya Kanjeng Mami, saya habis dipukulin orang. halah, itu sih saya nggak heran. Yang saya heran justru kamu ngapain sih bawa tukang pijit sini? Siapa yang pesan tukang pijit? Ini bukan tukang pijit Kanjeng Mami. Saya bukan tukang pijit, Kanjeng Mami. Harus tukang pijit. Tuh, Nur, makanya kalau kesini bawa tukang pijit. Jadi dikirain Pak RT. Kanjeng Mami, ini bukan tukang pijit, ini Pak RT. Masa Kanjeng Mami lupa beliau itu datang kemari mau daftar jadi penjaga rumah ini. Oh, oke. Situ lulusan apa? SMA, Kanjeng Mami. Wah! Aduh, nggak kepake dong. Nanti gimana kalau ada maling sama rampok yang jago bahasa Inggris? Mau jawabnya pakai bahasa apa? Komunikasinya pakai apa? Maaf Kanjeng Mami, maling itu beda dengan turis, jadi nggak perlu bahasa Inggris. Eits. You are wrong, Makmur. Ya, maling sama rampok zaman sekarang itu udah pinter-pinter. Tuh contohnya, maling-maling yang lagi diburu sama KPK. Semuanya pinter-pinter. Wah, Mur. Kanjeng Mami hebat. Iya, kalau ngomong bahasanya satir. Wah, itu. Tahu soal KPK. Saya aja yang ketua RT tidak tahu apa itu KPK. PRT, bisa bela diri nggak? Bisa, Kanjeng Mami. Apa? Silat, karate, kungfu, Catur. Catur itu bukan bela diri, Apa? bela kuda. Sebelumnya saya ingatkan Pak RW. Nanti Pak RW jangan sampai kaget ya. Wah, udah tahu. Mertuanya Pak Teo yang keturunan Ningrat itu kan? Udah tahu itu. Bukan itu Pak RW. Nah, jadi? Pokoknya Pak RW nggak usah kaget nanti kalau Pak RW disuruh bayar uang pendaftaran sebesar 300.000. Mau jadi penjaga rumah saja pakai bayar. Itu salah satu syarat dari Kanjeng Mami Pak RW. Tapi berhubung saya udah kenal nih sama Pak RW, jadi nggak usah segitu. Pak RW bayar 50.000 aja, biar saya nanti ngomong sama Kanjeng Mami 4 mata. Wah, jelas kalau yang itu murah. Mau saya kalau yang 50.000. Oke, uangnya sudah di saya, berarti sekarang kita menghadap sama Kanjeng Mami. Pak RW ikut saya. Baik lo kamu, Le. Ayo, Loh, dia yang butuh penjaga rumah kok. Saya yang suruh bayar sih. Ayo masuk Pak RW. Le. Tunggu dulu deh. Apalagi sih Pak RW? Ini kelihatannya ada yang nggak beres ini. Nggak beres apanya? Ya jelas nggak beres, Tole. Yang mencari penjaga rumah itu kan pihak rumah ini. Lah kok malah saya suruh bayar? Aduh, Pak RW ini gimana sih? Tadi kan saya sudah menjelaskan, uang yang 50.000 itu namanya uang pendaftaran. Uang pendaftaran? Iya. Ah, sudah pasti diterima nggak di sini? Ya belum tentu. Tapi kalau Pak RW mau pasti diterima di sini, Pak RW harus ngasih lagi 50.000 untuk biaya promosi. 50.000 Iya. buat promosi. Mau diterima nggak nih? Mau. Iya, gitu dong. Nah, cikiciu. Ikut saya. Lah kok saya bayar 50.000 lagi? Keputusan saya kan sudah jelas. Jadi tolong bawa tukang sayur ini pergi dari rumah ini. Dada saya udah mulai sesak. Gara-gara melihat Pak RT, Karena kebanyakan makan. Iya, Kanjeng Mami. Maaf. Ada Pak RW juga. Kalau gitu bisa belain saya dong. Aduh, Pak RW. Sudah saya bilangin beberapa kali kalau ketemu saya, ulah sampai ke nyembah-nyembah begitu atuh. Jadi sayanya malu atuh. Pak RW itu nyembah bukan buat Pak RT, tapi buat Kanjeng Mami. Oh. Wow. Udah, ayo pergi. Malu-maluin aja. Mur. Ini bagaimana? Gimana udah nggak diterima kok. Oh, gawe yuk. Oh gawe. Malu-maluin aja. Maaf Kanjeng
Kanjeng Mami. Saya kesini datang membawa calon penjaga rumah. Dan kebetulan dia sudah berpengalaman. Ini orangnya. Wah. Namanya Pak RW dan jabatannya adalah sebagai Ketua Bambang. Maaf kebalik Kanjeng Mami. Jabatannya Ketua Bambang dan namanya Pak RW. Masih kebalik juga nih. Pak RW sih di situ. Coba di sini. Jadi saya nggak kebalik-balik kalau ngomong. Saya ulangi Kanjeng Mami. Ya, silakan. Saya membawa calon penjaga rumah dan kebetulan dia sudah berpengalaman. Dia jabatannya Ketua RW. Sip. Namanya? Bambang RW Ketua. Salah, Pak. Aku grogi ya, Le. Sebenarnya namaku tuh siapa sih? Lah, Pak RW gimana sih? Nama sendiri kagak tahu. Namanya Bambang Ketua Grogi. Sebenarnya besok itu saya sudah harus kembali ke Jogja. Makanya saya mencari penjaga rumah. Karena saya nggak yakin si Sule dan si Makmur itu mampu menjaga rumah anak saya ini dengan penuh tanggung jawab. Maaf Kanjeng Mami. Tidak apa-apa. Tenang aja. Nanti saya juga akan sering-sering jatuh kok. Terima kasih loh Kanjeng Mami. Sip. Lumayan. Ketipan kontainer 3 kali ini. Asam urat bisa kumat. Tetapi karena terjadinya sebuah perubahan iklim, saya menunda kepulangan saya itu sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Paham? Paham Kanjeng Mami. Good. Pak Bambang ini udah pengalaman tuh? Oh ya jelas pengalaman dong Kanjeng Mami. Wong saya itu 4 kali pernah menjadi penjaga rumah dan alhamdulillah aman terkendali. Begitu Kanjeng Mami. Saya dengar dari Sule katanya Pak Bambang ini duda. Bener. Nah, pengalaman itu yang saya maksudkan tadi. Karena biasanya seorang duda itu mampu menjadi seorang penjaga rumah dan juga menjaga perasaan istri. Itu yang saya cari. Maksudnya Kanjeng Mami? Ah, masa nggak ngerti sih? Oke, kalau gitu coba Pak Bambang tatap mata saya. Tatap jauh lebih dalam lagi. Sudah? Dalam hitungan ketiga, Anda akan tertidur. 1, 2, 3. Waduh ketipan konten lagi. Sule Makmur. Tolong. Semuanya pada ngefans sama saya, kalau nggak ngefans nggak friend. Cilaka bener nih, cilaka nih. Kenapa mau-maunya saya tanda tangan kontrak di atas metre? Waduh, berarti saya harus kerja sampai masa kontrakku habis. Waduh, serem. Aduh, habis. Aduh. Pak RW, kenapa? Wah, muka sampai menggigil, badan pucet lagi. Kebalik, Le. Yang bener muka pucet, badan menggigil. Ya tinggal dibalikin, gitu aja repot sih. Lagian Pak RW ngapain di kamar saya? Kamar Pak RW kan sebelahan sama kamar Kanjeng Mami. Lah ya jelas saya kesini tuh mau ngumpet, Le. Kok ngumpet? Habis itu Kanjeng Mami tuh nampaknya naksir sama saya gitu loh, Le. Wah, itu wajar Pak RW. Karena Pak RW laki-laki. Kecuali kalau Pak RW perempuan, baru itu nggak wajar. Idi, sembarangan. Sembarangan. Le, gimana kalau aku mengundurkan diri saja? Wah, nggak bisa Pak RW. Karena Pak RW sudah tanda tangan kontrak kerja selama Pak Tio ada di luar negeri. Kalau Pak RW sampai melanggar, Pak RW bisa didenda 50 juta. Gimana? Ada nggak duitnya? Ya nggak ada. Terus, kamu bisa bantu aku nggak? Wah, nggak bisa Pak RW. Ini urusan pribadi soalnya. Alah, mbok tolong tolele. Nggak bisa Pak RW. Ini urusan pribadinya Kanjeng Mami. Saya sulit untuk ikut campur.
Oh, urusan pribadi. Susah ikut campur. Bisa diatur Pak RW. Kalau sama Sule itu, masalah pribadi bisa jadi umum. Masalah yang sulit bisa jadi gampang. Giliran ada duitnya aja gampang-gampang. Sule! Di sini aja. Kamu lihat Pak RW tidak? Saya nggak lihat Kanjeng Mami, soalnya Pak RW-nya lagi ngumpet. Di kamarmu ada Pak RW tidak? Nggak ada Kanjeng Mami. Kalau Kanjeng Mami nggak percaya, tanya aja sama orangnya. Betul, Kanjeng Mami. Saya tidak ada di kamarnya Sule. Benar gak ada Pak RW di sini? Nggak ada Kanjeng Mami, masa nggak percaya? Tadi saya dengar ada suara Pak RW di sini. Bukan, itu suara cicak. Ya benar kamu. Ngapain sih kita ngobrolnya di sini? Kan di kamar lebih aman. Aduh, Pak RW gimana sih kok nggak ngerti? Kalau kita ngobrol di kamar, itu Kanjeng Mami bisa curiga. Tapi kalau di sini, kan anggapnya kita ngobrol biasa. Oh, begitu. Lah maksudnya? Nah, bagaimana kalau sekarang sistemnya borongan aja Pak RW? Supaya Pak RW selamat dari incaran nenek lampir itu. Iya ya. Nah, tapi argonya berapa borongannya? 300.000 dah. Oh, gila lu, Le. Kalau aku kerja di sini aja belum dapat gajian kok. Udah banyak pengeluaran. Ya udah, mau selamat nggak dari incaran gajah betina? Udah. Ini aku punya 150. Nanti sisanya aku bayar kalau aku udah gajian dari sini ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting dijamin aman. Sule, pokoknya aku tidak mau kejatuhan gajah bengkak nomplok dari belakang. Itu. Beres Pak RW. Tapi kalau nomploknya di depan gimana? Ya nggak apa-apa. Sini. Oh, betul, Le. Sini. Sule, Sini. kamu tuh apa-apaan sih? Kita dapat obyekan besar, Mur. Yang besar apa? Gak usah sampai kayak gini dong. Ah, cengeng lu ah. Dengerin dulu dong. Pak RW minta bantuan sama kita. Bagaimana caranya supaya dijauhin sama Kanjeng Mami. Tapi kerjanya Pak RW sebagai penjaga tidak hilang. Nih, lu lihat. Gue dapet 50.000. 50.000 aja bilang gede. Gue tanya sama lu. 1.000 sama 50.000 gedean mana? 50.000 Berarti ini termasuk obyekan? besar. Makanya. Iya ya. Ya terus apa yang harus kita lakukan agar Kanjeng Mami menjauhi Pak RW? Aku punya ide, Mur. Apa? Tapi kayaknya kita harus ngomong empat mata. Nggak masalah, boleh. Kok pakai sarung segala? Memangnya mau main barongsai? Ya, lu kagak ngerti. Yang namanya ngobrol empat mata tuh begini. Banyak banget ngomong sih lu. Kamu tuh ngapain bersih di mukaku? Ya muka lu depan muka gue. Coba kalau pantat lu ada di depan muka gue. Gue tendang tuh pantat. Kanjeng Mami, minumannya ditaruh di mana? Taruh atas genteng aja. Kanjeng Mami bercanda. Kan saya orangnya humoris. Itu kan punya saya. Lagian Kanjeng Mami pakai di atas genteng segala. Ntar orang-orang bisa heran. Heran kenapa? Wah, ada ikan penyu lagi minum. Kamu tuh mulai ngelunjak ya. Bercanda. Namanya juga humoris. Udah kamu mendingan bikinin minuman sekalian tuh buat Pak RW. Waduh, Ada apa sih? enggak, mendingan Kanjeng Mami nyuruh Makmur aja. Emangnya kenapa? Saya nggak berani kalau udah maghrib begini ketemu sama Pak RW. Kanjeng Mami tahu nggak? Saya baru tahu dari pembantu sebelah. Ternyata Pak RW itu punya penyakit yang menakutkan. Yang bener kamu, Lek. Pak RW kemana lagi? Oh, lagi mandi Pak RW-nya. Kanjeng Mami kan tahu. Waktu itu pernah bilang sama Kanjeng Mami kalau Pak RW jadi duda gara-gara istrinya meninggal. Loh, istrinya meninggal karena apa? Karena diisep darahnya sama Pak RW. Berarti si Pak
model Dracula dong. Bukan, lebih tepatnya Pak RW itu kena penyakit kutukan. Namanya ratapan anak vampir. Ratapan anak vampir. Konon katanya, ibunya Pak RW itu kawin sama lelaki vampir. Dan begitu lahir Pak RW, ibunya mati. Diisap darahnya oleh bapaknya. Nah, mulai dari situlah tetangga-tetangga pada bilang bahwa Pak RW itu punya penyakit ratapan anak vampir. Kamu bercanda. Kok bercanda? Saya berani swear. Cara buktiinnya gimana? Setiap menjelang maghrib begini, Pak RW kalau berbicara tidak berani bertatapan muka. Kalaupun bertatapan muka, mulutnya selalu ditutupi. Kenapa begitu? Karena taringnya tumbuh. Semakin malam, semakin panjang itu taring. Bayangkan Kanjeng Mami. Sudah panjang, taring itu menghisap darah. Dan yang anehnya, dia tidak menghisap darah melalui leher. Tapi melalui mana? Bokong. Dari bokong. Iya, Kok bisa? Mungkin dia nyarinya yang empuk-empuk. Makanya Kanjeng Mami kalau ngobrol sama Pak RW, bokong jangan disamperin. Bisa disamber tuh. Wah, Pak RW udah selesai mandi tuh. Aduh, saya harus gimana dong, Lele? Ngumpet. Ngumpet kecilan. Kayak penyu mau bertelur. Le, Sule. Mur, lihat Sule nggak? Wah, ada apa Pak RW? Leung jelas nyari Sule, itu loh anduknya itu basah di kamar mandi. Oh, Sule lagi ngobatin Kanjeng Mami. Kanjeng Mami sakit apaan? Loh. Jadi Pak RW belum mengetahui mengenai isu penyakit Kanjeng Mami? Belum tuh. Wah. Kanjeng Mami itu mengidap penyakit kutukan Nyai Pelet. Sakit kena kutukan Nyi Pelet. Iya. Model apa lagi tuh? Tiap menjelang maghrib sampai subuh, Kanjeng Mami bisa menyedot energi roh orang yang ada di depannya melalui mulut orang tersebut. Ngeri juga ya. Jangan bercanda tuh. Loh, ini nggak bercanda Pak RW. Nih, pemunculan penyakit tersebut akan ditandai dengan tumbuhnya ekor di bagian belakang Kanjeng Mami. Masa kok penyakit sampai tumbuh ekor segala? Pak RW itu masa nggak percaya sih sama Makmur? Monggo, dicobain aja kalau nggak percaya. Nanti selepas maghrib. Tapi hati-hati ya, jangan sampai rongga mulut Pak RW terbuka, harus ditutupi. Karena kalau kebuka, itulah kesempatan Kanjeng Mami menyedot energi rohnya Pak RW. Gawat juga. Kenapa? Kenapa Pak RW? Kenapa? Pak RW sudah merasakan getaran-getaran gaib? Hah? Celana dalam gue belum tak pakai, masih di kamar mandi. Pak RW! Wah, bener juga yang dibilang Makmur. Dia sudah mulai pegang bokongnya, berarti sudah mulai tumbuh ekornya. Ternyata si Sule bener. Itu mulutnya udah ditutupin, berarti taringnya udah mulai keluar. Bener-bener ratapan anak vampire. Maaf Kanjeng Mami, kok nempel-nempel tembok. Boleh lihat belakangnya? Nggak ada apa-apa kok Pak, ini saya tadi tuh nggak sengaja ketumpahan saus, jadinya merah semua. Pak RW, anunya udah mulai keluar ya? Anunya? Enggak ada apa-apa tuh. Itu yang di mulut. Mulut saya nggak ada apa-apa. Coba buka. Oh, nggak bisa. Saya nggak bisa dibohongin, Mami. Loh,
Siapa yang mau nipu? Saya itu cuma mau membuktikan apa benar taringnya Pak RW itu akan keluar. Enak aja saya dibilang keluar taringnya. Situ tuh yang keluar ekornya. Berani-beraninya sampean bilang saya keluar ekornya. Buktinya nempel-nempel tembok. Ah, coba, saya pengen lihat belakangnya. Gak mau. Coba. Enggak. Ayo lihat dikit aja belakangnya. Enggak, saya nggak mau. Alah, yang sebelah sini loh. Enggak. Enggak. Alah, Gak mau. ini yang sebelah sini loh, Kanjeng Mami. Gak mau. Alah, yang sebelah sini. Pak RW, gak mau. Ini loh. Ayah. Gak mau. Ini loh. Aduh, tobat, Bapak. Campur gawat. Aduh. RW kenapa? Tangguh kecepet. Saya keluar ekornya beneran. Kanjeng Mami, itu bukan ekor. Ini ekor. Bukan. Habis apa? Itu stagen. Kain angkin. Enggak, ini ekor ini. Ini ekor tuh. Tuh, lihat Pak RW. Hebat kan majikan saya? Emang kenapa? Sarapnya makin parah. Aduh, tolongin dong ini. Dicopot ke. Gimana caranya? Ke Jambi ngobatin kurap. Hati puas mainin ukulele. Walaupun Kanjeng Mami sarap, tapi tetap awas ada Sule. Hai, ciki ciu.